Pada tahun 1987 adalah tahun di mana para pemberontakan mulai berdatangan dari penjuru dunia. Ada yang haus akan kekuasaan, ada juga yang ingin mendapatkan keadilan. Kebanyakan di antara mereka berasal dari kaum menengah ke bawah yang merasa kurang puas akan kebijakan dan peraturan pemerintahan setempat. Namun kali ini ada kisah yang menarik tentang hal tersebut. Di suatu kota kecil yang bernama Selinofoto, terdapat 5 daerah yang bernama Ding, Koa, Is, Raud, dan juga Oscar. Daerah itu mempunyai penguasanya masing-masing atau yang memimpin daerah tersebut. Selama 3 tahun lamanya, daerah Selinofoto merasa aman dan tentram karena puas akan kepemimpinan kota tersebut. Mereka merasa tercukupi dari segala aspek, mau itu ekonomi, makanan, dan juga pekerjaan. Namun, setelah meninggalnya pemimpin kota Selinofoto yang bernama Yard Konempis dan diteruskan oleh anaknya yang bernama Husni Konempis, disinilah awal adanya pemberontakan di kota Selinofoto dimulai. 1 tahun setelah meninggalnya sang ayah Yard Konempis, di tahun 1991, Husni Konempis ketahuan melakukan korupsi yang sangat besar yang mengakibatkan seluruh daerah merasa kekurangan dan juga kelaparan di mana-mana. Otomatis, angka kematian naik drastis hingga 50%. Yang membuat warga setempat kesal karena Husni Konempis tidak ditahan atau diturunkan dari jabatannya, melainkan hanya diliburkan untuk sementara waktu dari masa jabatannya dan digantikan oleh Jigar Haskar, tangan kanan sang ayah yang sudah mengabdi selama 6 tahun lamanya kepada Yard Konempis. Itulah yang membuat warga semakin menjadi-jadi dan mulailah terjadi perpecahan di masing-masing daerah karena adanya pro Husni dan juga anti Husni. Loh, kok ada pro Husni? Katanya seluruh warga kesal. Ya apalagi kalau bukan disuap. Sepertinya Jigar Haskar ini cukup handal juga dengan pekerjaannya sehingga dia bisa menyuap daerah-daerah yang saling berdekatan agar bisa aman dari pemberontakan yang akan datang. Daerah yang disuap tersebut yaitu Ding dan juga Is. Sedangkan Koa dan Oscar berada di tempat yang saling berjauhan yang sulit bagi mereka untuk melakukan kerjasama, apalagi 2 daerah tersebut dibantu oleh pemerintahan kota yaitu Raud. Karena sesuai peta, posisi Jigar Haskar dan juga Husni Konempis ini berada di Raud, jadi mereka sangatlah aman dari pemberontakan. Maka dari itu, warga anti Husni kesulitan untuk bisa mendekat langsung ke daerah yang ditempati oleh Jigar Haskar dan juga Husni Konempis. Lalu, bagaimana dengan pemerintah negara? Apa negara hanya diam? Nah, pemerintah negara pun hanya meminta kepada pemerintah kota untuk berdamai dengan daerah yang menjadi anti Husni. Namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh daerah Koa dan juga Oscar. Karena dengan alasan mereka hanya ingin Husni Konempis dihukum. Jika tidak, anti Husni tidak akan berdamai apapun alasannya. Karena mereka tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang menyengsarakan warganya. Yang lebih parahnya, hingga pemerintah negara menutup akses bantuan kepada daerah Koa dan juga Oscar karena 2 daerah itu dianggap hama kota. Hah? Kok bisa? Kenapa negara menganggap seperti itu? Ya, karena mereka kalah suara dari 3 daerah versus 2 daerah. Hingga akhirnya Koa dan Oscar mengalah untuk melakukan keadilan. Sedangkan pemerintah negara hanya bertugas memberi bantuan seperti biasa kepada pemerintah kota pusat dan tidak ingin ikut campur dengan masalah yang ada di kota tersebut. Menurut pemerintah negara,
Mereka akan melakukan seadil-adilnya dengan adanya pemerintahan di setiap kota, karena hukum yang berlaku di negara tersebut sedari awal sudah seperti itu. Negara hanya memberikan bantuan kepada perwakilan setiap kota. Alhasil, daerah Koa dan Oscar hanya meminta kepada pemerintah negara bahwa dua daerah tersebut akan melakukan apapun hingga keadilan kembali terjadi. Tepatnya di tahun 1991, di bulan Juli, dimulailah dari daerah Koa. Warga Koa melakukan pertemuan bersama di suatu distrik utama bernama Zoe dan memilih salah satu pria berumur 45 tahun untuk menjadi pemimpin di daerah tersebut yang bernama Michael Hoanpo. Michael Hoanpo dipilih karena sebelumnya mempunyai jiwa kepemimpinan yang besar dan sering membantu daerah Koa dari beberapa masalah yang sering terjadi, di antaranya dari kesehatan dan juga ekonomi, serta mempunyai kepintaran di atas rata-rata. Di pertemuan tersebut, Michael Hoanpo memilih anggota utama untuk dijadikan garda depan yang akan membantu Michael Hoanpo mewakili daerah Koa untuk melakukan keadilan. Di antaranya ada Yui Jackson, Brice Hoanpo, Monte Iskandar, dan juga Osgan Mo. Yui Jackson, dia mempunyai keahlian dalam aspek ketelitian, gigih, serta handal untuk melakukan negosiasi, dan dipercaya bisa membantu Michael Hoanpo untuk melakukan keadilan. Brice Hoanpo adalah salah satu anak pertama dari Michael Hoanpo dan juga menjadi salah satu anggota keamanan di daerah Koa sebelumnya. Monte Iskandar, sang jenderal tentara yang mengabdi untuk negara selama 20 tahun lamanya, dia dan anak buahnya dipercaya bisa membantu Michael Hoanpo untuk mewakili daerah Koa. Sedangkan Osgan Mo, salah satu anggota termuda, namun karena kepintarannya sangatlah dibutuhkan untuk melakukan strategi-strategi penting yang akan dilakukan di daerah Koa untuk melakukan keadilan. Akhirnya, di hari itu, mereka berlima menjadi perwakilan daerah Koa semenjak pertemuan tersebut. 3 hari setelah pertemuan tersebut, pertemuan khusus garda depan dilakukan kembali untuk melakukan pekerjaan secepatnya. Dimulai dengan permintaan negosiasi dengan daerah yang dekat dengan Koa, yaitu Ding. Negosiasi dilakukan oleh Yui Jackson kepada perwakilan daerah Ding, dan Osgan Mo kepada perwakilan daerah Oscar. Keesokan harinya, kedua perwakilan pergi melakukan negosiasi. Sesampainya di daerah Ding, tepatnya di distrik Hizou, Yui Jackson disambut dengan baik. Namun sayangnya, negosiasi yang berlangsung 2 hari tersebut tidak menghasilkan positif atau jawaban yang baik. Karena daerah Ding tetap sama menjadi Pro-Husni yang ada, Yui Jackson diminta untuk bergabung dengan Pro-Husni dan diimingi akan diberikan posisi yang sangat layak. Namun hal tersebut ditolak olehnya dan pergi kembali ke daerah Koa. Lalu, sesampainya di Koa, Yui memberikan informasinya kepada Michael Hoanpo. Mendengar informasi tersebut, Michael Hoanpo pergi menemui pemerintah negara dan menyuruh Yui dan Monte meminta bantuan kepada kota lain selama 1 minggu berupa obat-obatan hingga makanan untuk mempersiapkan persiapan selanjutnya yang akan terjadi. 5 hari setelah perginya Osgan Mo dan kembali ke Koa, dia mendapatkan hasil yang positif bahwa daerah Oscar akan melakukan bantuan setelah pergerakan dari Koa terjadi dan memberikan beberapa pasukan serta 1 anggota utama yaitu Tarnima. Kurang lebih 2 minggu setelah semuanya berkumpul kembali, mereka melakukan persiapan penyerangan. Meskipun bantuan yang didapat kecil, tapi setidaknya cukup untuk mengibarkan bendera keadilan.
Tarnima menyuruh anak buahnya untuk pergi memberikan informasi kepada daerah Oscar bahwa di bulan Juli awal tahun 1991 daerah Koa akan melakukan penyerangan ke daerah Ding, tepatnya di distrik Hizo, Zam, dan juga Hakkan, sesuai ucapan Michael Huanto pada saat pertemuan kembali. 3 hari sebelum melakukan penyerangan, pertemuan dilakukan kembali untuk mengatur strategi di mana akan membagi beberapa pasukan untuk melakukan penyerangan. Pertama, Yui Jackson akan tetap meminta bantuan kepada kota lain yang dekat dengan daerah Koa dan mengirimnya kembali ke Koa, lalu dari Koa dibawa ke camp kecil yang dijadikan tempat bertetap sementara pasukan Koa selama melakukan penyerangan, yaitu Camp Ziko. Kedua, Tarnima dan Briswanto menjadi pasukan bantuan yang menjaga camp dan mengumpulkan apapun yang didapatkan Yui Jackson hingga saatnya tiba mereka datang untuk melakukan serangan besar. Hingga sesudah itu semuanya pergi untuk melakukan penyerangan bersama. Setelah 3 distrik tersebut didapatkan, Tarnima memberikan informasi kepada anak buahnya untuk pergi memberitahu daerah Oscar untuk melakukan penyerangan agar daerah East tidak dapat membantu daerah Ding. Jika penyerangan ini gagal, pasukan tersisa pergi ke Oscar untuk melakukan penyerangan melalui daerah tersebut, tentunya melewati jalan rahasia. Setelah pertemuan tersebut, Yui Jackson melakukan tugasnya terlebih dahulu karena menjadi hal terpenting di dalam penyerangan. Dan sisanya mempersiapkan anggota serta melatih cara bagaimana mereka bertarung. Sehari sebelum Koa pergi ke Camp Ziko dan tepat di bulan Juli awal, penyerangan dilakukan ke distrik Hizo dan mereka menamai penyerangan tersebut dengan serangan fajar keadilan Koa.